Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Ridman. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan. Masih di segmen ceritanya Wak Gundo. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah cerita horor mengenai teror arwah korban bunuh diri. Kejadian ini real terjadi di desa gue. Semenjak adanya orang yang bunuh diri, banyak sekali teror-teror yang menghantui penduduk desa, mulai dari ketukan tengah malam hingga penampakan sosok ini yang membuat banyak warga ketakutan untuk keluar malam-malam. Penasaran ceritanya seperti apa? Tonton terus video sampai habis dan jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe, serta jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari saya. Daripada penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Kita misteri mulai. Announcement. Nama korban dan nama-nama yang terlibat dalam cerita ini akan saya samarkan agar nantinya tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Pagi itu gue lupa tanggalnya kapan. Pokoknya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2020. Semua warga desa dihebohkan oleh adanya penemuan seorang manusia sedang bergelantungan menggunakan seutas tali tambang berwarna biru yang menyerat lehernya. Setelah diselidiki, rupanya yang bunuh diri itu adalah Mbak Bejo, orang sebatang kara yang hidupnya mungkin tidak seberuntung orang-orang lain. Sepanjang hidupnya, mungkin beliau selalu hidup dengan kesedihan dan juga kemiskinan. Istrinya meninggal dan beliau juga tidak punya anak, serta hidupnya pun pas-pasan. Sebelum kejadian, memang beliau sempat sakit keras. Jadi beliau ini tinggal di rumah kecil dan rumahnya itu berdampingan dengan rumah adiknya. Kesehariannya beliau ini bekerja sebagai kernet truk. Namun karena usia yang semakin tua dan tubuhnya yang sering sakit-sakitan membuat hidupnya beliau terlantung-lantung hingga sampai-sampai kejadian itu pun terjadi. Mbak Bejo mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, yaitu bunuh diri. Korban ditemukan pertama kali oleh si Agus, anak dari adiknya beliau. Waktu itu sekitar jam 3 pagi. Sepulang dari rumah temannya, si Agus berniat untuk buang air kecil ke kamar mandi. Perasaan saat itu biasa-biasa aja, hingga sampai ia berjalan memasuki kamar mandi. Ketika ia sudah mulai masuk ke dapur dan menuju ke kamar mandi, alangkah terkejutnya ia melihat ada orang sedang bergelantungan dengan tali tambang yang mengikat lehernya. Rupanya yang Agus lihat adalah pamannya. Jadi rumahnya keluarganya si Agus dan Mbak Bejo ini berimpitan, dan untuk kamar mandinya digunakan bersama. Jadi otomatis saat si Agus ini mau ke kamar mandi, ia melihat pamannya sedang bunuh diri. Melihat pamannya sedang bergelantungan, sontak ia lari terbirit-birit, dan seketika ia langsung menuju ke kamar orang tuanya untuk memberitahu tentang kejadian yang barusan ia lihat. Bu, dengan nada ketakutan, ia mencoba memberitahu kedua orang tua
tuanya. Potole ana apa? Ganggu ibu turu wae. Pakde, Bu. Pakde. Pakde kenapa? Pakde. Pakde bunuh diri, Bu. Sebener le. Jaga ibu kuatir. Iya, Bu, bener. Pakde lagi gelantungan yang cedak kamar mandi. Kemudian mereka pergi ke dapur untuk memastikan hal ini. Dan ternyata yang dilihat oleh si Agus itu memang benar. Pakdenya yang bernama Mbah Bejo ini rela mengakhiri hidupnya cepat. Kemudian mereka mencoba mencari bantuan ke tetangganya dan melapor ke pihak berwenang. Untuk hal ini adalah kepolisian. Singkat cerita, Mbah Bejo pun dimakamkan. Kematian Mbah Bejo ini menjadi topik perbincangan warga sekitar. Ada yang bilang arwahnya ganti gentayangan, arwahnya nanti tidak diterima. Pokoknya kejadian bunuh diri Mbah Bejo ini menjadi topik yang terus dibicarakan oleh warga desa. Teror arwah Mbah Bejo pun berdatangan. Malam setelah kematiannya, salah seorang warga desa yang bernama Pak Arif, konon ceritanya ia didatangi arwahnya Mbah Bejo lewat mimpinya. Menurut cerita beliau, dalam mimpinya waktu itu ia lagi tidur. Tiba-tiba ia terbangun oleh suara ketukan pintu tengah malam. Kemudian ia mengecek ke depan rumah dan menuju ke pintu. Alangkah terkejutnya beliau didatangi oleh arwahnya Mbah Bejo yang meminta tolong. Yang beliau lihat waktu itu memang mirip Mbah Bejo, namun dengan muka yang menyeramkan. Ada darah yang keluar dari mulutnya, serta masih ada tali tambang yang mengikat lehernya. Sosok itu mencoba meminta tolong kepada Pak Arif. Tolong. Dan seketika Pak Arif pun terbangun. Memang semasa hidupnya Pak Arif ini sangat dekat dengan Mbah Bejo. Bisa dibilang mereka berteman akrab. Kejadian cerita teror yang dialami Pak Arif ini pun terus berkembang di kalangan warga desa. Sampai-sampai semua warga desa tidak berani untuk keluar malam-malam. Teror ini juga dialami oleh tukang nasi gor di desa saya. Kejadiannya sekitar jam 11 malam. Waktu itu suasana sangat sepi. Tidak ada lalu lintas kendaraan. Apalagi waktu itu cuaca sedang gerimis tipis-tipis. Sebut saja penjual naskor itu adalah Bang Romi. Waktu itu ia sedang duduk menunggu pelanggan yang tiba. Tiba-tiba saat pandangan matanya itu mengarah ke salah satu tempat di jalan itu. Dari kejauhan ia melihat seperti seorang manusia sedang berjalan tertatih-tatih. Wajahnya saat itu belum terlihat. Namun ketika semakin mendekat, jelas itu adalah Mbah Bejo. Yang bikin ketakutan lagi, sosok itu semakin mendekat dan meminta tolong. Dengan penampakan wajah yang sama saat dilihat oleh Pak Arif. Teror arwah Mbah Bejo semakin hari semakin meneror warga desa. Kali ini juga meneror pedagang ikan di desa saya. Menurut keterangan yang punya tempat, waktu itu malam-malam sekitar jam 10-an, ia berniat untuk pulang. Ketika sedang berberes tempat, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat seperti ada orang yang sedang duduk di pos kampling. Alangkah terkejutnya, rupanya
sosok itu adalah arwah Mbak Bejo. Memang sih, sebelum Mbak Bejo ini meninggal, pos kampling itu sering menjadi tempat duduk atau tempat nongkrongnya beliau dikala suntuk. Teror arwah Mbak Bejo ini pun juga mendatangi salah satu pemilik toko bangunan kala itu. Dalam mimpinya, Mbak Bejo mengembalikan barang yang telah beli sebagai alat untuk bunuh diri, yaitu tali tambang berwarna biru. Teror arwah Mbak Bejo ini pun membuat semua warga desa resah. Cerita ini juga sampai ke telinganya Pak RW. Kemudian Pak RW berinisiatif untuk menggelar selamatan, untuk mendoakan beliau agar beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala kesalahannya ketika di dunia. Akhirnya, setelah adanya acara tersebut dan telah 7 hari meninggalnya beliau, kondisi situasi desa kembali normal. Tidak ada kerasahan yang dialami warga desa akan teror arwah Mbak Bejo lagi. Selang berjalannya waktu, warga desa pun melupakan kejadian ini. Mari teman-teman, kita berikan Al-Fatihah kepada Mbak Bejo dan seluruh orang-orang yang pernah bunuh diri. Semoga mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala kesalahannya ketika hidup. Baik teman-teman, berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan akan peristiwa ini. Ya, mungkin saja cerita dari saya. Semoga itu semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan, serta dijauhkan akan wabah corona. So, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe, serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru selanjutnya. Terima kasih. Siridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu kalian di cerita selanjutnya. Cerita mistis berakhir.